Di dua negara, dia menyabut penghargaan tertinggi untuk warga sipil. Di tanah air, jasa besar ilmuwan ini diakui lewat penghargaan Bintang Mahaputra Utama. Sementara di negara Kangguru, dia mendapat penghargaan bergengsi Order of Australia. Inilah dia Profesor Sangkot Marzuki, pakar biologi molekuler paling berpengaruh di Indonesia. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Perjalanan karir Profesor Sangkot bermula sekitar 40 tahun lalu, tepat ketika revolusi sains terjadi. Ilmu biologi kimia mengalami lompatan setelah penemuan DNA sebagai molekul penyimpanan informasi genetik manusia. Lahirlah ilmu biologi molekuler. Awalnya Profesor Sangkot tertarik mengulik proses pembentukan energi dalam tubuh manusia yang terjadi di tingkat yang sangat-sangat kecil. Transduksi energi, begitu istilah dalam ilmu biologi molekuler. Ilustrasinya begini. Tubuh manusia itu sama seperti mobil, butuh bensin untuk bergerak. Untuk bisa bergerak, tumbuh, dan mempertahankan panas badan, sel-sel kita ini mengubah bahan makanan menjadi energi. Disitulah fungsi molekul yang bernama adenosin trifosfat atau ATP. Kita itu butuh ATP per hari untuk fungsi kita, sama dengan berat badan kita. ATP-nya nggak bisa kita makan, itu harus dibuat oleh tubuh kita dari energi makanan yang kita makan. Nah itu kan dibikin di mitokondria. Jadi mitokondria itu kan suatu fabrik sebetulnya, suatu fabrik energi yang sangat-sangat efisien. Saat mengamati media penelitian berupa ragi, Profesor Sangkot menemukan adanya gangguan pada proses transduksi energi. Nah, dari situ muncul pertanyaan, apa mungkin pabrik energi manusia juga mengalami gangguan? Penyakit-penyakit yang relatif jarang, penyakit-penyakit neurologis sebetulnya, saraf ya, ada yang kalau istilahnya barangkali nggak penting ya, karena kan jarang ya. Ada yang CPEO. Jadi kalau itu pasiennya datang dengan mengeluh dia melihat double. Nah melihat double terkena kelumpuhan daripada otot yang menggerakkan mata sebetulnya. Dan itu terjadi pada waktu usia muda gitu, bukan dari lahir. Waktu umur belasan tahun baru kelumpuhan itu terasa. Nah nanti makin berat itu kelumpuhan tangan dan sebagainya. Berkat temuan itu, karir Profesor Sangkot Marzuki melesat. Di Monash University, dia memimpin satu dari 5 laboratorium biologi molekuler paling berpengaruh di dunia. Nama dia juga bolak-balik masuk jurnal ilmiah internasional. Saking topnya, mahasiswa S3 dari seluruh dunia antri ingin kerjasama dengan Profesor Sangkot. Jadi teknologi itu Sampai akhirnya, Menteri Riset dan Teknologi saat itu, B.J. Habibie, memintanya membangun laboratorium biologi molekuler di Indonesia. Supaya Profesor Sangkot mau pulang kampung, Habibie membangkitkan nasionalismenya dengan mengundang ke upacara peringatan proklamasi kemerdekaan di Istana Negara pada 1990. Profesor Sangkot tertarik, tapi dia punya satu permintaan khusus. Dia mau laboratorium itu didirikan di lembaga Eichmann, lembaga penelitian yang tutup pada 1960-an karena masalah politik. Jawaban dari Habibie bikin Profesor Sangkot senang bukan main. Pak Habibie ketok meja bilang, begitu caranya, that's the way. Kita buka kembali lembaga Eichmann. Jadi itu ide itu muncul bersama jadi waktu itu. Saya ditawarkan begitu, berubah langsung. Ini kan menjadi bagian dari membuka kembali sejarah. Kalau itu ya boleh, langsung saya udah lain itunya. Pada Juli 1992, lembaga Eichmann resmi berdiri lagi. Di masa kolonial Hindia Belanda, lembaga ini adalah satu pusat penelitian kesehatan termasyur. Sekitar 22 tahun, Profesor Sangkot menjadi komandan di lembaga Eichmann. Kini dia mengabdikan diri sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tugasnya berat, menghimpun ilmuwan Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. PR terbesar Indonesia, kata dia, menaikkan dana penelitian yang jumlahnya hanya 0,02% dari anggaran negara. Nah, jadi
itu menyebabkan, kalau istilah yang kita pakai sekarang ini, ekosistem untuk ilmu pengetahuan Indonesia itu total rusak. Orang melakukan penelitian itu di perguruan tinggi hanya untuk naik KUM, dapat KUM untuk naik pangkat. Kalau penelitian riset yang mendasar itu kan karena curiosity, ada pertanyaan ilmiah. Langkah perbaikan sudah disusun Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Salah satunya mereformasi sistem riset dan pendidikan tinggi. Sebab negara ini butuh lebih banyak jenius, seperti Profesor Sangkot. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Temukan lebih banyak artikel menarik lainnya seputar sains di laman theconversation.com. Sampaikan juga kritik atau saran Anda ke redaksi@theconversation.com.